Tidak ada yang pasti di dunia ini selain kematian dan pajak. Ini adalah salah satu kutipan yang sangat populer dan mungkin akan populer sepanjang masa. Kutipan ini ditulis oleh Benjamin Franklin, salah seorang founding father Amerika Serikat, pada bulan November tahun 1789. Ya, begitulah adanya. Dalam hidup ini kita tidak lepas dari dua hal ini, yaitu kematian dan pajak. Setiap orang akan mati, tidak ada yang bisa hidup selamanya. Demikian juga pajak, rumah, kendaraan, belanja, makan di luar, bahkan penghasilan yang kita peroleh dari jerih payah kita, dari keringat kita sendiri, itu pun terkena pajak. Pajak seolah seperti sosok tukang palak yang terus menghantui kita, mengikuti kita kemanapun kita berada. Tapi tunggu dulu, kalau kalian ekspor, pajak tidak lagi menjadi sosok yang menyeramkan. Sebaliknya, pajak akan menjadi sosok yang baik hati dan suka menolong kalian. Nggak percaya? Teman-teman, di sini saya akan coba ulas tidak hanya pajak, tetapi juga semua pungutan terhadap barang ekspor. Setelah nonton video ini, kalian akan tahu betapa istimewanya kalau kalian ekspor. Kalian akan mendapat banyak keistimewaan, banyak fasilitas yang kalian peroleh dari negara jika kalian ekspor. Sebelum lebih lanjut, saya ingin menyapa teman-teman yang baru bergabung, yang baru nemu channel ini. Saya sampaikan bahwa di channel ini kita bisa belajar bersama tentang ekspor, tentang impor, dan banyak lagi. Di sini kita juga bisa diskusi tentang segala hal yang mungkin menjadi kendala kalian ketika belajar ekspor. Teman-teman, di sini saya akan coba uraikan perbedaan pungutan negara kalau kalian impor dengan kalau kalian ekspor. Pungutan negara terhadap barang impor dan pungutan negara terhadap barang ekspor. Pertama, impor. Teman-teman, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, di situ disebutkan bahwa bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor. Nah, dalam pasal 2 disebutkan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diberlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Artinya apa? Semua barang yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia itu terutang bea masuk tanpa terkecuali. Jadi semua barang yang kalian impor itu terutang bea masuk. Nah, bea masuk ini tarifnya bervariasi antara 0 sampai 140%. Jadi, kalau kalian impor, itu pasti terutang bea masuk, apapun jenis barangnya, dengan tarif 0 sampai 140%. Tidak hanya bea masuk reguler, ada bea masuk tambahan. Ada 4 jenis bea masuk tambahan, yaitu bea masuk anti-dumping, kemudian bea masuk imbalan, kemudian bea masuk tindakan pengamanan, kemudian bea masuk pembalasan. Kalau bea masuk reguler itu berlaku untuk semua barang, terutang bea masuk, tapi kalau bea masuk tambahan hanya untuk beberapa produk tertentu. Di samping membayar bea masuk, setiap kali impor, kalian harus juga membayar pajak dalam rangka impor. Pajak dalam rangka impor ini umumnya ada 3, yaitu PPN, PPH, kemudian PPNBM. PPN tarifnya 11%, kemudian PPH. PPH ini ada 3 tarif, yaitu 0,5%, 7,5%, dan 10%. Pungutan berikutnya adalah PPNBM. Ini pajak khusus apabila kalian impor barang mewah. Tarifnya antara 10 sampai 200%. Nah, itu kalau kalian impor. Nah, sekarang kita akan coba lihat kalau kita ekspor, pungutan negara apa saja yang harus kita bayar. Pertama adalah bea keluar.
Bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang ekspor. Dalam pasal 2A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar. Di sini menggunakan kata dapat, berarti tidak semua barang ekspor dikenakan bea keluar. Kita bandingkan dengan pasal yang menjelaskan tentang bea masuk. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Jadi mutlak setiap barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean, ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, itu terutang bea masuk tanpa pengecualian. Tapi untuk bea keluar, tidak semua produk ekspor terkena bea keluar. Nah, kemudian apa saja barang ekspor yang terkena bea keluar? Ada 5 kategori barang ekspor yang terkena bea keluar, yaitu 1, kulit dan kayu. Itu pun tidak semua. Kulit itu hanya kulit mentah sampai dengan wet blue. Setelah diolah lebih lanjut menjadi crush, kulit jadi, atau barang jadi dari kulit seperti jaket, tas, dan lain-lain itu sudah tidak kena bea keluar. Kemudian untuk kayu, ada beberapa jenis kayu yang terkena bea keluar, yaitu veneer, kemudian S4S. Nanti akan kita ulas lebih detail pada video tersendiri. Sekalian kita akan belajar ngitung bea keluarnya. Kemudian produk kedua adalah biji kakao, kemudian kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya, kemudian produk hasil pengolahan mineral logam, dan yang terakhir adalah produk mineral logam dengan kriteria tertentu. Jadi hanya ada 5 kategori barang itu saja. Selebihnya silakan kalian ekspor tanpa takut kalian dibebani dengan bea keluar. Tujuan pengenaan bea keluar ada 4, yaitu 1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. 2. Melindungi kelestarian sumber daya alam. Kemudian mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional. Atau yang keempat adalah menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Kalau kita cermati, setiap poin tujuan ekspor ini saling berkaitan. Kalau harga suatu produk di pasar internasional sangat tinggi, tentu kita akan cenderung untuk ekspor. Kita akan lebih tertarik untuk menjualnya di luar. Akibatnya apa? Secara otomatis stok dalam negeri akan berkurang. Karena stok dalam negeri berkurang, bisa jadi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga terjadi kelangkaan. Apabila terjadi kelangkaan, maka secara hukum ekonomi harganya akan naik. Jadi tujuan pengenaan bea keluar itu lebih kepada kepentingan nasional. Tidak ditujukan agar negara mendapat penerimaan dari bidang ekspor. Tidak juga dimaksudkan untuk membebani produk kita sehingga menjadi mahal dan sulit bersaing di pasar internasional. Tidak itu, tapi lebih kepada kepentingan nasional. Menjaga ketersediaan barang tersebut di dalam negeri sehingga harganya tetap stabil, tidak naik secara signifikan. Selain bea keluar, ada juga pajak dalam rangka ekspor. Untuk ekspor, ada namanya PPN dan PPH. Terhadap barang ekspor, tarif PPN-nya adalah 0%. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan kalau kita ekspor. Jadi kalau kita ekspor, PPN-nya itu 0%. Dan terhadap produk yang telah diekspor, kita dapat meminta kembali PPN yang telah kita bayar. Contohnya begini, kalian mau ekspor furniture. Kalian beli furniture di pengrajin seharga 100 juta. Ditambah PPN 11%, maka yang kalian bayarkan adalah 111 juta. 11 jutanya PPN. Nah, apabila furniture ini kemudian kalian ekspor, maka untuk 11 juta yang telah kalian bayarkan ke negara sebagai PPN itu kalian bisa minta kembali. Kalau kalian ingin mengajukan restitusi, ingin meminta kembali PPN yang telah kalian bayar, syarat pertama adalah harus ada faktur pajak. Faktur pajak saat kalian membeli furniture. Kemudian pihak yang membeli furniture itu juga harus sama dengan pihak yang mengekspor.
Jadi apabila kalian membeli furniture, kemudian mengekspornya dengan PT lain, nah kalau seperti ini umumnya susah untuk mengajukan restitusi. Jadi antara pihak yang melakukan pembelian furniture dengan pihak yang mengekspor itu harus sama. Kalau tidak sama, kantor pajak akan menolak. Karena kantor pajak akan melakukan rekonsiliasi dan membandingkan antara pajak masukan dan pajak keluaran. Jadi kalau datanya berbeda, maka akan ditolak oleh kantor pajak. Nah, itu adalah salah satu minusnya, salah satu kekurangan kalau kalian pakai undername. Pajak berikutnya adalah PPh. Kalau terhadap barang impor, PPh-nya berlaku untuk semua jenis barang, semua produk yang diimpor dengan tarif 0,5, kemudian 7,5% dan 10%. Nah, untuk ekspor, PPh hanya untuk produk-produk komoditas tambang. Jadi produk ekspor yang terkena PPh hanya komoditas pertambangan. Kemudian khusus produk sawit, CPO dan turunannya, ada pungutan namanya biaya layanan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Teman-teman, BPDPKS ini dibentuk untuk menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan yang nanti dananya akan dikelola dan digunakan untuk mendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan. BPDPKS ini memiliki 3 sasaran strategis, yaitu satu, perbaikan kesejahteraan petani, kemudian stabilisasi harga CPO, dan memperkuat industri hilir. Nah, teman-teman, itulah pungutan-pungutan negara atas barang ekspor. Kalau kita simpulkan, setiap barang yang kalian impor itu terutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Bea masuk tarifnya antara 0 sampai 150% dan ada bea masuk tambahan berupa bea masuk anti dumping atau bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan atau bea masuk imbalan. Kemudian di samping bea masuk, kalian harus juga wajib membayar PPN 11%, kemudian PPh antara 0,5, 7,5 sampai ada yang 10%. Kemudian untuk impor barang mewah, kalian juga harus membayar PPNBM yang tarifnya antara 10 sampai dengan 200%. Nah, berbanding terbalik sangat jauh apabila kalian ekspor. Kalau kalian ekspor, ada namanya bea keluar, tapi itu pun hanya untuk produk tertentu, yaitu produk kulit mentah sampai dengan disamak, kemudian kayu olahan dengan spesifikasi tertentu, kemudian biji kakao, kemudian kelapa sawit, CPO dan turunannya, kemudian produk mineral logam. Hanya itu. Selain itu, silakan kalian ekspor tanpa harus takut kalian terbebani dengan bea keluar. Kemudian untuk PPN, untuk pajak, PPN kalau impor 11%, kalau ekspor 0%. Dan terhadap PPN yang sudah kalian bayar itu bisa diminta kembali. Kemudian untuk PPh antara 0,5 sampai 10% untuk impor. Kalau diekspor yang terkena PPh hanya produk industri pertambangan. Kemudian ada pungutan BPDPKS khusus kelapa sawit dan turunannya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.